Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari mubarak ini pengajian kita ini dapat berlangsung sebagaimana biasa, sesuai dengan jadwalnya, dan kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Malam hari ini kita melanjutkan bagaimana tertibnya jika sekiranya kita pergi ke masjid. Dari rumah sudah dibicarakan, kemudian masuk di masjid sudah dibicarakan. Kita tiba di masjid di mana kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Dan ini kita sudah bahas. Kalau ada waktu untuk melakukan salat sunat rawatib, maka kita lakukan. Walaupun sebenarnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada umumnya salat sunat itu lebih afdal dilakukan di rumah. Pada umumnya, terkecuali yang memang ada pengecualiannya. Contohnya seperti salat sunat tahiyat masjid, itu tidak mungkin kita lakukan di rumah. Tetapi salat-salat sunat yang lain selama memungkinkan dilakukan di rumah, kecuali yang ada pengecualian, termasuk pengecualian salat sunat ba'diyan isya. Salat sunat ba'diyan isya itu sebaiknya kita lakukan di masjid baru pulang. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi. Afdalnya salat seseorang itu adalah di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali salat fardu. Dan terkecuali lagi salat ya sunat yang dilakukan secara berjamaah, upamanya salat istisqa, minta hujan, yang dilakukan secara berjamaah, salat gerhana yang dilakukan secara berjamaah, itu bukan di rumah. Tetapi salat-salat yang lain, salat-salat sunat yang lain, ini Rasulullah katakan seperti itu. Terkecuali saya katakan salat sunat ba'diyan isya yang 4 rakaat. Jadi setelah kita salat sunat tahiyat masjid, kalau tiba di masjid, andaikan kita memang belum melakukan di rumah, kita lakukan di masjid. Contohnya, umpamanya nanti kita sudah tiba di masjid, sudah berada di masjid, baru azan. Jadi bagaimana kita mau salat sunatnya padahal belum
masuk waktu belum azan. Ini nanti setelah azan. Yang jadi lagi masalah, kalau kita sudah di masjid melakukan ini semua, tinggal dulu berzikir-zikir, kemudian ya azan, kita melakukan salat sunat, lalu sesudah itu qamat. Yang umumnya ketika di qamat itu kita masing-masing punya selera kapan maunya berdiri. Ini yang umumnya terjadi. Dan di sini juga ada terjadi perbedaan pandangan di antara ulama mazhab. Lalu bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Ternyata menurut mazhab Syafi'i, ketika kita duduk sudah selesai melakukan salat sunat, menunggu qamat, kemudian qamat, kalau menurut mazhab Syafi'i nanti kita berdiri setelah selesai qamat. Jadi kita dalam keadaan duduk menjawab qamat itu, dalam keadaan duduk menjawab qamat itu sampai berdoa. Selesai itu baru berdiri. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita mau ikut, ya begitulah. Kalau tidak mau ikut, tidak apa-apa juga. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Maha Guru kita di sini. Al-qiyamu ba'dal iqamah. Berdiri itu setelah qamat. Artinya setelah selesai qamat. Yustahabu lil imam. Disunnatkan bagi imam. Kiki buat imam. Wa may yuridu salata, dan bagi siapa yang hendak melakukan salat berjamaah, maksudnya as-salata qa'iman, dalam keadaan berdiri, salat berdiri, la yaqumu lis-salati, tidak berdiri untuk melakukan salat itu illa ba'da yafrugal muazzinu minal azani wal iqamah, kecuali setelah selesai muazzin melakukan azannya dan melakukan qamatnya. Jadi waktu azan kita duduk, kalau sudah tadi ini melakukan sunat apa duduk, nanti berdiri setelah selesai dibaca doa azannya baru berdiri. Di qamat juga begitu.